Sejak tampil mengesankan di Piala Asia, Indonesia benar-benar banyak mendapatkan sorotan, terlebih dengan program naturalisasi yang sedang gencar dikebut oleh PSSI, pastilah membuat Indonesia kian diperhatikan, dan keberhasilan tim Garuda bersaing di round ketiga, dinilai sebagai buah dari segala upaya yang dilakukan oleh federasi, untuk membangun kekuatan tim nasional. Selain itu, keputusan Kosin yang memutuskan untuk melakukan potong generasi, juga dianggap sebagai kebijakan yang terbilang brilian. Nah, rupa-rupanya langkah PSSI dan Sintayong mendapatkan perhatian dari dua mantan pemain IPL, Michael Owen dan Tim Cahill, yang mana mereka berdua sepakat apa yang dilakukan oleh Indonesia sudah sangat benar. Terlebih Owen sendiri meyakini kalau Indonesia secara tak langsung akan mengubah tatanan sepak bola Asia secara umum, sedangkan Cahill merasa kalau dalam 5 tahun ke depan skuad timnas Indonesia bakalan menjadi tim yang menjanjikan di Asia. Keberhasilan timnas Indonesia menembus round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tentu saja dinilai sebagai sebuah pencapaian luar biasa, meskipun sempat down, khususnya di dua laga melawan China serta Jepang. Pada akhirnya tim Garuda mampu bangkit dengan menekuk Arab Saudi 2-0, sebuah hasil yang kini membuat tim Garuda berada di peringkat ketiga klasmen sementara grup C. Ya, perjalanan Indonesia di grup ini memang terbilang sangat amat sulit, karena ya gitu, grup ini disebut sebagai grup neraka dan memang itu benar adanya, sebab sejauh ini semua tim kecuali Jepang sih, masih bisa bersaing untuk merebut posisi kedua, 3 dan 4, dan peluang Indonesia dianggap sebagai yang terbesar, karena ibaratnya tim Garuda bisa curi 1 poin di kandang Australia, lalu sapu bersih 2 laga kandang sisa atas Bahrain serta China, bukan tak mungkin posisi 2 justru bisa berada di tangan Indonesia. Apalagi semua tahu, kalau dalam waktu dekat setelah oleh Romeni menyatakan sepakat, PSSI dikatakan masih akan terus mencari nama-nama baru, dan nama-nama macam Hairo, Maura Gistra, Miliano Jonathan, Pascal Struijk hingga Ian Madsen adalah nama-nama yang minimal 1 atau 2 bisa didapatkan, sesuatu yang kemudian mendapatkan perhatian betul, dari dua mantan pemain IPL, Michael Owen dan Tim Cahill. Ya, Owen yang mengamati di mana perjalanan Indonesia sejak di Piala Asia, mengaku kagum dengan penampilan Indonesia, sebab ini merupakan hal yang langka terjadi, sebab tim tampil di turnamen besar dengan pemain yang prioritas bahkan bisa dibilang masih ABG, namun bisa perform, kendati secara hasil terus kalah di babak 16 besar, oleh tim yang memang berpengalaman macam Australia, dan di round ketiga ini, Indonesia kembali mampu menunjukkan performa yang terbilang bagus sebagai ukuran tim debutan, meski sempat down, tapi akhirnya tim Garuda sukses bangkit dan menjaga peluang ke Piala Dunia tetap terbuka. Selain itu, Owen yang beberapa kali udah berkunjung ke Indonesia, sebenarnya sempat dibuat kagum oleh bibit-bibit muda didikan tanah air, dan dia merasa, kalau Piala Asia kemarin akan menjadi sebuah langkah awal yang baik bagi sepak bola Indonesia, yang mana itu diperkuat dengan datangnya pemain diaspora, yang membuat standar jadi lebih tinggi. Nah, Owen sendiri juga merasa kalau apa yang dilakukan oleh Indonesia sekarang ini, secara tak langsung bisa merubah tatanan sepak bola di Asia, sebab bagaimanapun, pemain muda adalah pondasi yang penting untuk membangun sebuah tim, dan dia menegaskan, jika negara-negara Asia harus bisa meniru apa yang dilakukan oleh Indonesia, untuk lebih banyak memberikan pemain muda kesempatan, terutama di turnamen besar. Jika itu dilakukan maka ia yakin kalau sepak bola Asia akan bisa bersaing dengan Eropa, dan sejatinya Indonesia udah melakukan itu dengan menjadi tim termuda yang main di round 3 ini dengan rataan 25 tahunan, bahkan bintang kemenangan bersejarah Indonesia atas Arab Saudi kemarin, lahir berkat gol Marcelino Ferdinand yang masih berusia 20 tahun. Saya rasa saat ini merupakan masa yang sangat luar biasa untuk sepak bola Indonesia. Satu-satunya cara untuk membentuk timnas yang baik adalah dengan memberi kesempatan pada pemain berusia muda, karena dia akan berkembang secara natural. Inilah caranya kami mengembangkan karena sudah ada strukturnya, karena dengan begitu akan lebih mudah memproduksi pemain.
Bukan soal umur saja tapi juga harus dilihat potensinya, itu akan bagus, tapi juga tidak boleh asal pilih dan Anda harus yakin dengan segala konsekuensi atas keputusan yang diambil, dengan begitu Anda bisa membentuk tim nasional yang baik, dan saya yakin Indonesia sudah menjadi contoh yang baik bagi negara Asia lainnya, ucap Owen dilansir dari IPPR. Sementara itu tim Kehil yang saat ini menjabat sebagai Chief Sport Official di Aspire Academy Qatar, menyoroti perkembangan Indonesia yang sudah jauh berubah ketimbang saat pertama kali ia melawan tim Garuda pada tahun 2005 silang, ya meskipun ketika itu ia gak main dan cuma duduk di bangku cadangan, namun ia bisa melihat kalau saat ini Indonesia udah melakukan hal-hal besar, terutama dengan skuad muda yang dimiliki, ditambah dengan adanya pemain keturunan. Nah, berkaca dari hasil-hasil yang ada, termasuk saat berhasil menahan imbang negaranya Australia, Kehil merasa kalau dalam setidaknya dalam 5 tahun ke depan, Indonesia benar-benar akan jadi tim yang sangat menjanjikan, karena di tim senior, mayoritas pemain yang ada masih berusia relatif muda, kemudian di kelompok umur, Indonesia juga berhasil menunjukkan prestasi gemilang dengan meloloskan tim U17 dan U20 ke Piala Asia, lalu di level U23, tim Garuda juga berhasil lolos 8 sampai ke semifinal Piala Asia, yang mana artinya, jika semua sukses dijalankan secara sabar dan konsisten, maka yaitu tadi, Indonesia dalam setidaknya 5 tahun, akan menjadi sebuah tim yang sangat bisa konsisten bersaing di level elit Asia. Ini bukan seperti sepak bola pada zaman saya dulu, ini gila, tapi ini akan menjadi lebih baik, setidaknya dalam 5 tahun, ini akan menjadi besar. Saya tidak tahu apakah ini akan menolong liga lokal, tapi mereka berinvestasi. Indonesia melakukan hal besar dengan banyak pemain besar, ucap tim Kehil dilansir dari Reuters.